Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan saat ini kelanjutan daripada pertemuan yang kemarin, yaitu sunnah-sunnahnya sholat di tengah kita melakukan sholat. Yang kemarin itu sampai pada sunnah di dalam sholat itu membuka mata, tidak memejamkan mata. Mulai kapan? Ya mulai takbir sampai hampir salam. Itu sunnah matanya tidak dipejamkan. Kesunahan selanjutnya di dalam sholat, yaitu di dalam sholat itu ada diam. Sejenak tidak bergerak, tidak langsung bergerak. Di dalam 6 tempat. Jadi ketika kita sholat, di dalam 6 tempat ini, kita disunahkan tidak langsung bergerak. Artinya diam sejenak. Ukurannya, seukuran membaca subhanallah. Apa itu? Satu, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Ketika kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian disunahkan membaca doa iftitah. Di tengah-tengah itu kita disunahkan untuk diam sejenak. Jadi tidak langsung takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah, tapi diam sejenak. Allahu Akbar baru kabiro. Ukurannya sejenak itu subhanallah. Yang nomor 2, diam sejenak itu ukuran subhanallah antara doa iftitah dan ta'awud. Setelah doa iftitah, wa ana minal muslimin, kemudian a'udzu. Antara wa ana minal muslimin, a'udzu itu disunnah diam sejenak. Yang nomor 3, antara ta'awud dan fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sejenak, kemudian membaca fatihah. Yang nomor 4, sunnah diam sejenak itu di akhir fatihah dan amin. Setelah fatihah, antara fatihah dan amin itu sunnah diam sejenak, tidak langsung amin. Yang nomor 5, antara amin dan surah dan surat yang dibaca. Jadi amin, kemudian kita sunnah membaca surah dari ayat Al-Quran. Itu tidak langsung, tapi juga diam sejenak seukuran membaca subhanallah. Yang nomor 6, sunnahnya diam sejenak seukuran membaca subhanallah itu antara surah dan rukuk. Begitu kita setelah selesai membaca surat, kalau memang kita membaca surat, kemudian rukuk, tidak langsung rukuk, tapi kita diam sejenak untuk kemudian rukuk. Itu tempat kita disunnahkan ke dalam sholat untuk diam sejenak seukuran membaca subhanallah. Sekali lagi, ini adalah sunnah. Untuk kesunahan selanjutnya di dalam sholat, yaitu membaca doa iftitah. Syaratnya harus 1, disunnahkan baca iftitah itu, syaratnya nututi imam di waktu berdiri. Kalau sudah di waktu rukuk, kita tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Yang nomor 2, tidak terlanjur atau tidak sengaja atau terlanjur membaca ta'awud, membaca a'udzu. Kalau kita sudah membaca a'udzu, maka tidak disunahkan membaca doa iftitah. Tapi sama membaca ya tidak membatalkan. Yang nomor 3, sunnah membaca doa iftitah itu kalau tidak khawatir nanti sebagian fatihahnya hilang gara-gara kita baca doa iftitah, maka
Kalau begitu tidak disunatkan doa iftitah. Yang nomor 4, tidak dalam sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tidak disunahkan membaca doa iftitah. Karena apa? Karena sholat jenazah itu dibangun di atas keringanan. Apa itu keringanan? Sing rodok cepet. Baca sholat jenazah panjang. Sing burine nih. Jadi walaupun sholat rupanya baik, tapi kalau tidak diilmuni yang menjadi tidak baik. Yang nomor 5, disunatkan doa iftitah itu syaratnya kalau memang aman waktunya. Aman itu apa? Tidak khawatir waktunya keluar. Okay. Waktunya sholat tinggal sedikit. Kita tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Karena nanti kalau kita membaca doa iftitah, sebagian sholat kita nanti ada di luar waktu. Itu diantara sunnah-sunnahnya sholat ketika kita sedang melakukan sholat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.